pretty cool. Yeah, I do got a problem. Halo sobat semua, gimana nih kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Balik lagi di Sunu Channel bareng aku Fanny. Kali ini aku bakal nge-review film yang berjudul Never Back Down. Film ini menceritakan tentang seseorang yang sering diremehkan, namun pada akhirnya orang itu berhasil menjadi petarung jalanan paling disegani. Tanpa berlama-lama lagi, kita gaskan aja nih ke ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan sebuah pertandingan rugby. Tim berbaju putih yang dikapteni oleh Jack terlihat sangat mendominasi pertandingan. Lawan Jack yang menyadari timnya akan kalah, ia mencoba memprovokasi Jack dengan mengejek ayahnya yang sudah meninggal. Orang itu juga mengatakan kalau kematian ayah Jack disebabkan oleh Jack sendiri yang membiarkan ayahnya menyetir dalam keadaan mabuk. Mendengar hal tersebut, Jack tidak bisa menahan emosinya lagi dan langsung menghajar orang itu. What you say? Big hit by Jake Tyler. 44 is killing it. Di sini akhirnya keributan pun terjadi dan banyak penonton yang merekam aksinya lalu mengunggahnya ke berbagai media sosial. Setelah pertandingan diberhentikan, Jack mendapat sanksi dari si pelatih akibat ulahnya tadi. Sesampainya di rumah, Jack juga mendapat omelan dari ibunya yang sudah mengetahui kabar keributan Jack dari media sosial. Ibunya yang merasa malu akibat video Jack, ia memutuskan memindahkan kuliah Jack ke Florida dan mereka akan menetap di sana selamanya. Just do it, Jake. I started the garage first thing in the morning. Keesokan harinya, Jack dan sang adik segera membereskan barang-barangnya untuk pindah ke Florida. Singkat cerita, Jack dan keluarganya telah sampai di rumah barunya. Setelah itu, Jack kembali berangkat ke kampus yang berada di Florida. Sesampainya di sana, Jack melihat satu orang sedang dikeroyok. Di sini Jack mencoba melerai mereka, namun Jack malah dipukul oleh orang yang sedang dikeroyok itu. Karena ternyata pengeroyokan itu hanyalah settingan untuk mereka upload ke media sosial. Adegan berpindah ke dalam kelas, saat itu dosen memberikan pertanyaan kepada wanita cantik bernama Miller. Ketika Miller kesulitan menjawab pertanyaan si dosen, Jack tiba-tiba menjawab pertanyaan itu dengan baik dan benar. Hal tersebut tentu membuat Miller, sang bintang kampus, kagum kepada Jack. This kind of preparation and intelligence. Dan keesokan harinya, Jack didatangi oleh seorang pria yang dikeroyok kemarin. Pria itu bernama Max. Di sini Max meminta maaf atas kejadian kemarin, dan Max berniat mengajak Jack untuk menjadi sahabatnya. Max mengatakan kalau semua orang di kampus ini telah melihat video Jack yang sedang berduel dengan pemain rugby di awal film. Dan sekarang Jack menjadi pusat perhatian semua orang karena dianggap akan menjadi jagoan baru di kampus ini. Mendengar hal tersebut, Jack mengatakan kalau dirinya bukanlah jagoan seperti yang Max pikirkan. Jack hanyalah pemain rugby, bukan seorang petarung. Dan kejadian tersebut hanyalah sebuah kebetulan. Saat akan pulang, Jack bertemu si cantik Miller dan gengnya. Di sini Miller mengundang Jack untuk datang ke sebuah pesta nanti malam. Jack yang terlihat menyukai Miller, ia pun menerima undangan tersebut dengan senang hati. Pada malam harinya, Jack mendatangi pesta tersebut. Di sana Jack disambut oleh Max yang juga ada di sana. Kemudian Max mengenalkan Jack kepada seseorang bernama Ryan. Diketahui Ryan adalah seorang petarung handal dan semua orang di kampus tunduk kepada dia. Ternyata Ryan jugalah yang mengadakan pesta ini. Ryan membawa Jack berkeliling di pestanya dan memperlihatkan anak buahnya yang sedang bertarung bebas. Ryan mengatakan kepada Jack kalau sebenarnya inti dari pesta ini adalah pertarungan bebas yang sangat disukai oleh semua orang di kampusnya. This is insane. Anyone who wants to fight gets a shot. Kemudian Ryan memerintahkan semua orang agar berkumpul, lalu Ryan menentang Jack untuk bertarung dengannya. Jack yang memang bukan petarung tentu saja menolak hal tersebut. You gotta give the people what they want. Terungkap fakta, ternyata di sini sebenarnya Ryan sengaja ingin mempermalukan Jack di depan semua teman kampusnya.
Karena Ryan tidak menyukai semua mahasiswa yang setiap hari harus membanggakan Jack akibat video filenya itu. Ryan bertanya kalau bukan untuk bertarung, lantas untuk apa Jack datang kemari? Jack tidak menjawab dan hanya melirik ke arah Miller. Saat itu juga Ryan mendekati Miller dan langsung menciumnya karena ternyata Miller adalah pacar Ryan. Melihat hal tersebut, Jack merasa kalau dirinya sengaja dijebak oleh Miller dan Ryan hingga akhirnya Jack memilih untuk pergi. Namun saat akan pergi, anak waria menghalanginya dan Ryan juga mengejek tentang ayah Jack. Saat itu juga, yang emosi Jack memuncak dan pertarungan pun akhirnya terjadi. Get some, baby! Di sini Jack dihajar habis-habisan oleh Ryan karena memang Jack bukanlah seorang petarung. Max yang tidak tega melihat Jack terus dihajar, ia mengatakan kalau Jack lebih baik menyerah. Namun Jack yang masih emosi memilih untuk terus melawan Ryan hingga pada akhirnya Jack harus babak belur sampai ia pingsan. Nice, right? Dan kemudian Max mengantarkan Jack ke rumahnya. Sesampainya di sana, adik Jack sangat terkejut melihat kakaknya yang sudah babak belur. Jack yang tak ingin ibunya marah lagi, ia meminta kepada adiknya untuk tidak mengatakan semua ini kepada si ibu. Like I need to. Beberapa hari setelah itu, Max kembali ke rumah Jack untuk melihat kondisinya saat ini. Max mengatakan kalau Jack ingin membalas dendam kepada Ryan. Max menyarankan Jack untuk latihan gulat saja di tempat Max biasa latihan. Di sini Max juga memberi contoh latihan gulat berupa video yang ada di dalam kaset DVD-nya. I'm gonna hide in here. Keesokan harinya, karena merasa sakit hati telah dipermalukan oleh Ryan, Jack mendatangi tempat latihan Max untuk berlatih di sana. Kemudian Max memperkenalkan Jack ke pelatihnya yang bernama Roku. Di sini Roku memberikan satu peraturan, yaitu Jack tidak boleh menggunakan teknik gulatnya di luar ring, dan jika Jack melanggar hal tersebut, maka Roku akan berhenti untuk melatih Jack. No fighting outside the gym. You can observe if you like. Max? Lalu tanpa pikir panjang, Jack menyetujuinya dan mulai berlatih. Let's go. Quickly. 1 minute interval. Malam harinya, Miller yang merasa bersalah, ia mendatangi rumah Jack untuk meminta maaf atas kejadian kemarin. Miller juga mengatakan kalau ia tidak tahu akan terjadi hal seperti itu. Jack yang masih sakit hati tentu tidak semudah itu memaafkan Miller. I feel sorry for you because you're popular. Keesokan harinya, Jack datang lebih awal ke tempat latihannya. Di sana, Roku mengajarkan Jack untuk bisa menahan emosi dan mengatur pernafasannya, karena hal itu adalah hal penting bagi seorang petarung. Singkat cerita, hari demi hari dengan bersungguh-sungguh Jack terus berlatih bersama Roku dan teman lainnya. Adegan berpindah ke Miller yang saat itu ia memutuskan hubungannya dengan Ryan. Di sini Miller merasa terus dihantui oleh rasa bersalahnya kepada Jack. Ryan yang tidak terima pun berbuat kasar kepada Miller. Namun tiba-tiba Jack datang lalu menyelamatkan Miller. Di sini Ryan kembali mencoba memancing Jack dengan mengatakan kalau Jack lemah seperti ayahnya. Namun Jack yang sekarang sudah bisa mengontrol emosinya, ia memilih untuk pergi dari tempat itu. Saat perjalanan pulang, Jack ditemani oleh Max sahabatnya.
Di tengah perjalanan, mobil Jack terus diklakson oleh mobil di belakangnya. Jack yang merasa risih ditambah emosinya kepada Ryan tadi belum tersalurkan, ia nekat turun lalu menghajar si pengemudi mobil tersebut. Jake, be cool! Yeah, I do got a problem. Max yang gila ketenaran, ia malah merekam aksi baku hantam Jack lalu menguploadnya ke berbagai media sosial. Hal tersebut seketika menjadi viral dan semua mahasiswa di kampusnya kembali membicarakan kehebatan Jack lagi. Keesokan harinya, Ryan yang telah melihat berita tersebut, ia kembali memanas karena menganggap Jack akan menjadi saingannya di kampus ini. Kemudian Ryan mendatangi Jack dan meminta Jack untuk mengikuti acara pertarungan bebas yang disebut Beatdown. Di sini, Jack menolak permintaan Ryan dan hal itu membuat Ryan kembali menghajar Jack. Enjoy the floor. Sore harinya, Jack kembali untuk berlatih, namun saat itu Roku telah melihat video Jack yang telah mengajar seseorang di jalanan kemarin. Hal tersebut membuat Roku marah lalu mengusir Jack. My sight. Hari-hari berikutnya, Jack hanya bisa melihat tempat latihannya dari luar karena ia tidak diperbolehkan masuk. Beberapa hari kemudian, Jack memberanikan diri untuk mencoba meminta maaf kepada Roku yang saat itu tengah berbelanja di minimarket. Roku merasa kasihan kepada Jack, akhirnya ia mau memaafkan Jack dengan syarat ia tidak boleh melakukan hal tersebut lagi. The gym at 7. Keesokan harinya, Jack sudah bisa latihan seperti biasa. Roku juga menambahkan porsi latihan Jack agar Jack semakin kuat. Saat di kampus, Jack menemui Miller. Jack meminta maaf kepada Miller karena telah menolak permintaan maafnya waktu itu. Jack juga mengungkapkan kalau ia sebenarnya menyukai Miller. Miller yang juga memiliki perasaan lebih kepada Jack akhirnya mau menerima. Setelah itu, Max mengabarkan kepada Jack kalau acara pertarungan bebas atau beatdown akan segera dimulai beberapa hari lagi. Jack yang saat ini sudah bisa mengontrol emosinya, ia mengatakan kepada Max kalau ia tidak akan mengikuti pertarungan tersebut karena pertarungan itu hanyalah keinginan Ryan. Berpindah ke Ryan yang saat ini sedang bersama teman-temannya, di sana Ryan sedang mencari cara agar Jack mau mengikuti beatdown. Ternyata Ryan yang mempunyai ide mengatakan kalau Ryan harus menghajar sahabatnya Jack. Dengan begitu otomatis Jack akan marah dan mau bertarung dengannya. Sore harinya Ryan menjemput Max. Ryan mengajak Max untuk makan malam di rumahnya. Max yang polos akhirnya ia mau ikut bersama Ryan. Sesampainya di rumah Ryan, bukan makan malam yang Max dapatkan, melainkan Max malah dihajar habis-habisan sampai ia pingsan. Kemudian Ryan dengan sengaja mengantarkan Max yang sudah babak belur itu ke depan rumah Jack. Melihat hal tersebut, dengan segera Jack membawa Max ke rumah sakit. Di sana Jack yang melihat kondisi Max sangat parah, ia tidak bisa membendung lagi emosinya. Kemudian Jack pergi ke tempat latihan berniat meminta izin kepada Roku untuk membalaskan semua perbuatan Ryan yang sangat keterlaluan. Sesampainya di sana, Jack langsung meminta izin kepada Roku untuk melawan Ryan malam ini di pertarungan bebas yang disebut beatdown. Namun sayangnya, Roku tidak mengizinkan Jack untuk melawan Ryan di pertarungan itu. Dan jika Jack tetap memaksa, maka ia tidak akan memaafkan lagi Jack selamanya. Di sini Jack mengatakan kalau dulu ia dapat melarang ayahnya menyetir dalam keadaan mabuk, mungkin saja ayahnya sekarang masih hidup. Namun sayangnya saat itu Jack hanya diam saja seperti saat ini, dan sekarang dia tidak ingin berdiam lagi melihat kelakuan Ryan yang mungkin saja akan mencelakai orang-orang terdekat. Jack juga mengatakan kalau sekarang ia akan tetap melawan Ryan apapun risikonya, dan Jack akan mengakhiri semuanya malam ini.
Mendengar semua itu, Roku akhirnya mengizinkan Jack untuk bertarung. I'm gonna stop this guy. Control the outcome. Singkat cerita, Jack sampai di acara beatdown dan segera mengikuti pertarungan bebas tersebut. Di sana, Jack harus melawan 3 petarung lainnya agar bertemu dengan Ryan. Ryan sudah berhasil masuk ke semifinal dan akan menunggu Jack di final. Pertarungan pertama Jack pun akhirnya dimulai. Di sini Jack terlihat sangat mendominasi hingga pada akhirnya ia berhasil mengalahkan lawannya. Di pertandingan kedua, Jack sedikit kewalahan, bahkan Jack harus terpendam di bagian tulang rusuknya hingga membuat Jack sedikit cedera. Namun dengan penuh semangat, pada akhirnya Jack mampu memenangkan pertandingan itu lagi. Berpindah ke pertarungan Ryan di semifinal, terlihat Ryan menghajar habis lawannya hingga ia memenangkan pertandingan itu. Namun saat pertandingan itu selesai, lawan Ryan memprotes kepada wasit karena Ryan telah menusuk matanya. Setelah wasit mengecek, akhirnya Ryan harus didiskualifikasi dan gagal melaju ke final. Berpindah ke Jack yang akan melakukan pertandingan ketiganya, sebelum memulai pertandingan, Jack menanyakan kepada wasit kenapa nama Ryan dicoret. Wasit mengatakan kalau Ryan telah didiskualifikasi karena telah menusuk mata lawannya. Benar hal tersebut, Jack memilih untuk tidak melanjutkan pertandingan karena yang ia cari hanyalah Ryan, bukan turnamennya. Ryan yang melihat Jack keluar dari pertandingan, ia merasa terhina oleh Jack. Kemudian Ryan mendatangi Jack untuk menantangnya bertarung di parkiran luar. Jack yang memang berniat ingin sekali memberi pelajaran kepada Ryan pun mau melayaninya. Saat pertarungan Jack dan Ryan terjadi, penonton yang berada di dalam memutuskan untuk berpindah ke parkiran karena mereka semua menganggap kalau inilah final yang sesungguhnya. Ryan menyadari kalau tulang rusuk Jack sedang mengalami cedera. Ia menyerangnya sampai membuatnya kesakitan, kemudian Ryan mengunci Jack hingga Jack hampir mati. Tiba-tiba Jack teringat kepada orang-orang terdekatnya yang harus ia lindungi. Control the outcome. Pada akhirnya, Jack bangkit dan berhasil membalikan keadaan. Ryan berhasil Jack tumbangkan di hadapan semua orang yang dulu pernah menertawakan Jack. Pada saat itu juga, semua orang menyadari kalau sekarang jagoan di kampusnya bukanlah Ryan lagi. Beberapa hari setelah itu, Jack kembali ke kampus lalu bertemu dengan Ryan karena kekalahannya kemarin. Akhirnya Ryan sadar dan berjanji kalau ia tidak akan pernah arogan lagi. Kemudian mereka pun berteman dan film pun tamat. Oke guys, cukup sampai di sini ulasan film kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like agar aku semangat untuk ulasan video selanjutnya. Bye bye.